Ada banyak pro dan kontra tentang bagaimana caranya memilih termin ataupun bunga KPR yang cocok untuk kita waktu kita mau beli properti kos. Di episode kali ini saya akan membahas tentang mitos KPR yang banyak dibahas di luar sana. Halo Sobat Kospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel Business Kos. Di episode kali ini saya akan membahas tentang mitos KPR yang banyak dibahas di luar sana. Ada banyak pro dan kontra tentang bagaimana caranya memilih termin ataupun bunga KPR yang cocok untuk kita waktu kita mau beli properti kos. Bahkan dari beberapa mitos ini bisa jadi malah blunder kepada kita karena kalau kita nggak memahaminya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pemilihan termin KPR tersebut. Ada beberapa mentor properti di luar sana yang memberikan edukasi dan membahas tentang termin KPR yang dibagi dalam dua jenis. Yang pertama adalah pilih bank yang kasih kita bunga paling rendah karena itu udah pasti untung. Nah, ini adalah mitos yang pertama. Nah, sebenarnya ini tidak sepenuhnya salah. Balik lagi tergantung dari rencana finansial Anda dalam mengakuisisi properti dengan KPR tersebut. Kenapa? Karena gini, jika dia bunganya rendah di awal, maka nanti waktu termin fix bunga rendahnya habis, maka dia akan langsung naik bunganya floating. Ya, biasa ada namanya istilah floating. Jadi misalkan awal dia masuk, terminnya bunganya 6% untuk 3 tahun. Nah, begitu masuk ke tahun keempat, bunganya total langsung 12%. Nah, ini akan sangat memberatkan sekali bagi Anda yang mengambil di KPR dengan tipe program seperti ini. Ya, jadi Anda harus paham dulu kira-kira kapan Anda harus masuk di termin ini dan kapan Anda harus exit waktu dia sudah floating. Ini harus Anda pahami. Ya. Yang kedua adalah mitos yang paling sering dibicarakan dan di-sharing oleh beberapa mentor properti adalah bunga yang dia fix tapi terminnya panjang. Kalau bisa jangka waktunya seumur hidup deh, gitu ya. Ini juga tidak sepenuhnya benar kalau menurut saya. Karena gini, kalau kita ngambil sebuah cicilan properti yang disuruh cicilannya seumur hidup, aduh jujur deh, saya ngelus-ngelus dada. Waktu saya ngikut salah satu seminar properti, mentornya nyaranin seperti itu, saya cukup kaget banget. Kenapa? Karena ternyata banyak banget teman-teman saya di seminar tersebut yang setuju dengan saran mentor. Pernah nggak sih berpikir, kalau misalkan kita ngambil nih, bunganya itu seumur hidup, maka itu gede banget yang perlu kita bayarkan dan kita habiskan hanya untuk membayar bunga. Kenapa? Karena semakin panjang jangka waktu pembayaran ataupun tempo pembayaran, maka bunga yang kita bayarkan itu semakin besar dan pokok cicilan itu kecil. Jadi, waktu kita mau cut off, itu akan jadi berat banget gitu. Kenapa? Karena pokok yang berkurang itu baru sedikit. Jadi waktu kita mau exit kena penalti, sanksi dan dendanya itu jadi sangat besar sekali. Jadi menurut saya kurang tepat juga kalau kita memilih cicilan seumur hidup lantaran demi bisa mendapatkan cicilan yang terendah. Ya sebenarnya nggak salah sih ya kalau memang tujuan Anda adalah untuk nge-flipping. Jadi dalam arti adalah Anda beli dalam 1-2 tahun ada kenaikan properti akhirnya Anda jual. Nah, itu nggak ada masalah karena Anda masih bisa menutupinya. Tapi kalau tujuan Anda adalah ingin cicil sampai lunas, apalagi udah cicil di versi Anda 20 tahun, terus dioper lagi waktu anak lanjutin 20 tahun, jadi total cicilan 40 tahun. Waduh, menurut saya sih sangat disayangkan sekali, karena semakin lama cicilan, maka bunga tersebut akan semakin besar. Nah, ini yang menurut saya kurang tepat sekali kalau Anda mengambil hal ini karena hanya demi mengejar cicilan yang kecil di awal. Nah, setelah mengetahui kedua mitos tadi, saya ada sedikit saran ya buat Sobat Kospreneur nih yang mau ngambil KPR. Saran saya adalah yang pertama, Anda harus tahu dulu tujuan awal Anda KPR itu untuk apa. Kenapa Anda harus tahu dulu tujuannya untuk apa? Karena gini, kalau Anda nggak paham tujuan Anda mau ngapain, maka nanti Anda akan bayar bunga yang mahal gitu. Berikutnya yang kedua adalah Anda harus memahami dulu berapa tempo jangka waktu yang Anda ingin ambil. Karena kita harus mengakui ya, walaupun bisnis properti kos itu stabil ya, kalau Anda studi kasusnya di properti kos ya, Anda menghasilkan uang secara rutin, tapi yang namanya bisnis itu pasti ada yang namanya maupun naik. Nah, waktu turun ini Anda siap nggak untuk menanggulangi cicilan tersebut? Jadi
nggak selalu bahwa tempo yang panjang dan lama itu akan sukses di bisnis properti. Toh, buktinya nyatanya saya banyak menemukan mentor-mentor saya yang tadi mengajarkan hal tersebut, sekarang lagi pada sibuk jual properti ke membernya. Bahkan ada beberapa yang akhirnya bingung juga loh kenapa dia jual, kan katanya bagus cicilannya rendah. Nah, ternyata nggak seperti itu Sobat Cost Planner ya. Jadi saran saya, penting banget Anda untuk bisa menilai dan memilih KPR yang terbaik untuk Anda apabila Anda ingin menggunakan KPR ya. Jadi nggak selalu KPR itu nggak benar, profit besar dan lain-lain, nggak. Tapi bisa jadi KPR itu bisa membantu kita dan juga bisa malah bikin kita bangkrut karena membayar bunga yang sangat besar sekali. Nah, saya rasa itu aja tips tentang masalah KPR. Semoga Anda setelah mengetahui dan menonton episode ini, Anda bisa lebih bijak dalam memilih KPR yang cocok untuk Anda. Saya Iwan Kendrianto dari channel Business Cost, penghasilan aman, pensiun nyaman. See you. Invest your money, not your time, your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.